Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perancangan resource management plan sebagai baseline untuk proyek e-learning pada Universitas X dengan acuan PMBOK edisi ke-6. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvito Dimas Abimanyu dengan NIM 415-200-113. Lalu dengan saya Ardan Triadivensa dengan NIM 41520010068. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Ibnu Rashid dengan NIM 415200101003. Dan dengan saya Prima Nur Fauzi dengan NIM 41520010193. Kami di sini memiliki 3 konten, yaitu yang pertama ada proses bisnis, yang kedua ada work breakdown structure atau WBS, yang ketiga ada Gantt chart. Yang pertama ada proses bisnis. Proses bisnis, definisi proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan pada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Proses bisnis terbagi menjadi 3 model. Yang pertama itu ada manajemen proses, di mana memiliki peran sebagai sistem yang mengoperasikan manajemen umum seperti tata kelola perusahaan. Yang kedua ada operational process, yang memiliki peran sebagai nilai utama dari setiap proses operasional yang dijalankan setelah merujuk ke nilai-nilai yang dituju. Yang ketiga ada supporting process, di mana memiliki peran sebagai elemen pendukung yang berfungsi untuk menyokong proses utama yang dijalankan. Kemudian ada business process modeling atau BPM. Business process modeling adalah representasi dari fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis seperti input, control, output, dan research. Business process modeling dimanfaatkan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian mana saja yang masih perlu diperbaiki dari proses bisnis tersebut. Maka dari itu, business process modeling akan berlanjut ke tahap business process improvement atau BPI. Proses bisnis melingkupi hal-hal sebagai berikut. Dan juga proses bisnis mempunyai tujuan atau sasaran. Proses bisnis membutuhkan input, proses bisnis menghasilkan output, proses bisnis membutuhkan sumber daya untuk memproses masukan, proses bisnis harus melakukan aktivitasnya secara beruntutan, proses bisnis harus dapat melibatkan lebih dari satu bagian, proses bisnis dapat memberi keuntungan dan kemudahan untuk semua pelanggan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Muhammad Raihan Rashid. Kepada Muhammad Raihan dipersilahkan. Ya, selanjutnya terdapat timeline plan dan aktual proyek e-learning. Proyek e-learning yang direncanakan oleh Universitas X memiliki 4 fase, yang mana dimulai pada bulan April 2018 dan berakhir pada tahun 2020. Pada fase 1 sudah harus berjalan pada bulan April 2018 dan harus berakhir pada bulan Januari 2020. Pada fase 1, pelaksanaan proyek dilakukan pada bulan Oktober 2018 dengan target pada bulan Maret 2019 fase 1 selesai dikerjakan. Nah, di sini terdapat gambar timeline dari 2018 sampai 2020. Di tahun 2018 itu terdapat timeline dari bulan 4 sampai bulan 12. Dan dari 2019 terdapat timeline dari bulan ke-1 sampai agak sedikit ngacak ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung ke 12, dan di tahun 2020 memiliki timeline dari bulan ke-1. Terus maka Universitas X melakukan perencanaan pembuatan proyek e-learning yang akan menunjang pembelajaran di universitas. Program e-learning pada Universitas X memiliki tujuan untuk membantu mahasiswa yang sedang melakukan kuliah jarak jauh. Proyek ini terbagi ke dalam 4 fase pengerjaan, di mana tiap fase memiliki aktivitas yang sama. Berdasarkan lesson learned dari fase sebelumnya yang sedang berjalan, proyek ini mengalami beberapa masalah dalam tahap perencanaan awal.
Permasalahan tersebut dianalisis sesuai gambar di bawah. Sini terdapat gambar aktor material memiliki kendala dokumen perencanaan resource management tidak tersedia. Di aktor men terdapat kendala belum adanya peran dan tanggung jawab sama distribusi pekerjaan belum tersedia. Dari kendala tersebut menyebabkan proyek terlambat. Nah, berdasarkan diagram di atas, permasalahan dari faktor material yaitu tidak adanya dokumen perencanaan resource management, sedangkan dari faktor men, distribusi pekerjaan belum tersedia dan belum adanya peran dan tanggung jawab. Ya, lanjut. Selanjutnya model konseptual. Dalam penelitian ini model konseptual menggambarkan dokumen yang diinput, dokumen urutan perencanaan resource serta dokumen output yang dilihat pada gambar di bawah ini. Di dokumen input ini terdapat WBS, work package, WBS dictionary, SOW, Gantt chart, sama activity list. Selanjutnya ada urutan perencanaan resource. Yang pertama ada roles and responsibility, project team resource management, resource control, team development, recognition plan, project organization charge, training, dan team charter. Dan memperoleh dokumen outputnya resource management plan. Lanjut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Prima. Ya, terima kasih Rehan atas penjelasannya. Lalu selanjutnya ada Work Breakdown Structure atau WBS. Definisi WBS. WBS adalah dekomposisi hierarkis yang berorientasi pada hasil dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan hasil yang diinginkan. WBS mengatur dan mendefinisikan ruang lingkup keseluruhan sebuah proyek. Elemen WBS yang lebih rendah kemudian memberikan detail untuk mendukung proses manajemen proyek, seperti pengembangan jadwal, perkiraan biaya, alokasi sumber daya, hingga penilaian risiko. Komponen WBS tingkat rendah kemudian disebut sebagai paket pekerjaan yang berisi definisi pekerjaan yang harus dilakukan dan dapat dilacak setiap perkembangannya. Rincian paket pekerjaan ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam proses penjadwalan untuk mendukung penjabaran tugas, aktivitas, sumber daya, dan milestone selanjutnya. Lalu di sini ada manfaat WBS untuk proyek yang dapat dilihat di layar. Lalu ada struktur rincian kerja WBS. Dan yang terakhir ada pemodelan WBS pada proyek e-learning. Selanjutnya tolong. Lalu di yang ketiga ada Gantt chart. Di sini ada definisi Gantt chart. Gantt chart adalah suatu diagram barang yang dimanfaatkan untuk memberikan visualisasi suatu rencana proyek yang digunakan dari waktu ke waktu. Tampilan Gantt chart tersebut akan menunjukkan suatu tampilan yang sederhana. Gantt chart merupakan salah satu alat yang sangat bermanfaat dalam merencanakan penjadwalan dan memantau kegiatan pada suatu proyek. Dalam Gantt chart juga dapat dilihat urutan kegiatan ataupun tugas yang harus dilakukan berdasarkan prioritas waktu yang ditentukan. Gantt chart merupakan grafik yang sederhana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ardan Tria Divensa. Ya, baik. Terima kasih Prima Nur Fauzi atas dan Rehan Ibnu Rashid atas penjelasan pada slide-slide sebelumnya. Kali ini saya Ardan Rivensa ingin menjelaskan mengenai manfaat Gantt chart dalam proyek manajemen, kegunaan Gantt chart, dan pemodelan Gantt chart pada proyek learning. Yang pertama yaitu apa sih manfaat Gantt chart dalam manajemen proyek? Jadi manfaatnya itu yang pertama untuk meningkatkan komunikasi dan keselarasan tim. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan sumber daya yang berlebihan. Yang ketiga yaitu mengukur kemajuan proyek. Yang keempat, manajemen waktu lebih baik. Dan yang kelima yaitu menciptakan rasa tanggung jawab. Lalu kegunaan Gantt chart itu sendiri yaitu bagan Gantt chart membantu memvisualisasikan berbagai tugas dan proyek yang terjadi secara bersamaan dengan suatu organisasi, seberapa jauh mereka telah berkembang. Mereka digunakan oleh manajemen untuk merencanakan,
dan menjadwalkan proyek-proyek tersebut sehingga sumber daya dapat dialokasikan dengan cara yang optimal dan bahwa proyek-proyek yang diprioritaskan dapat selesai sebelum yang kurang penting dimulai. Lalu ada pemodelan Gantt chart pada proyek learning. Berikut ini adalah tabel activity list atau tabel Gantt chart beserta resource yang dibutuhkan dari proyek learning dengan activity list atau Gantt chart, yaitu mengatur proyek, mengontrol proyek, mengelola BAP, mengelola PKS, mengatur jadwal syuting audio, dan mengatur proyek keuangan. Yang pertama di sini ada WBS level dari activity code 1,1, yaitu mempunyai level 2, dan pada activity list fase 1 dan project management. Untuk WBS level 4 sendiri, yaitu memiliki activity kode yang pertama 1.1.1.1 dengan activity list memonitor proyek dengan durasi 123 hari, yaitu dimulai dari hari Senin tanggal 1 bulan Oktober 2018 dan selesai pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, di mana human resource yang ada pada monitor proyek yaitu yang pertama project eksekutif, project management, vice project management, manager, dan leader. Pada level WBS level 4 yang kedua yaitu pada activity kode 1.1.1.2 mempunyai activity list yaitu mengontrol proyek, di mana mengontrol proyek itu sendiri memiliki durasi 100 hari yang akan dimulai pada hari Kamis tanggal 1 bulan November 2018 dan selesai pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 dengan human resource sebagai project eksekutif, project management, vice project management, manager, dan leader. Untuk WBS level 4 yang ketiga yaitu mempunyai activity kode sebagai 1.1.1.3 dan mempunyai activity list mengelola BAP yang ditugaskan untuk mengelola BAP dengan durasi 100 hari yang dimulai pada hari Kamis tanggal 1 bulan November tahun 2018 dan selesai pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, di mana human resource yang terdapat pada activity list mengelola BAP yaitu yang pertama koordinator administrasi dan keuangan, staff, dan tenaga magang. Untuk WBS level yang keempat, untuk WBS level 4 pada activity code yang keempat yaitu 1.1.1.4 yang mempunyai activity list mengelola PKS, mempunyai waktu durasi selama 100 hari kerja yang dimulai pada hari Kamis tanggal 1 bulan November 2018 dan selesai tanggal 29 Maret 2019. Human resource-nya yaitu koordinator administrasi keuangan staff dan tenaga magang. Activity code 1.1.1.5 yang mempunyai WBS level 4 yang selanjutnya yaitu mempunyai activity list mengatur jadwal syuting studio. Memiliki durasi selama 100 hari dimulai pada hari Kamis tanggal 1 bulan November 2018 dan selesai hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, di mana human resource tersebut yaitu leader, manager, staff, dan tenaga magang. Untuk WBS level 4 yang terakhir yaitu mempunyai activity code 1.1.1.6 dengan activity list mengatur keuangan proyek, mempunyai durasi selama 100 hari dimulai pada hari Kamis tanggal 1 bulan November 2018 dan selesai hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 dengan human resource sebagai project eksekutif, project management, vice project management, koordinator administrasi dan keuangan. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas penjelasannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?